Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Zainal Ma'ruf. Ya, setelah sebelumnya tentang eksponen atau bentuk pangkat, sekarang kita akan belajar tentang bentuk akar. Ya, langsung saja kita mulai ke materinya. Oke, eh, bentuk akar. Bentuk akar itu kita harus tahu dulu nih. Ternyata bentuk akar itu ada hubungannya juga dengan bilangan pangkat atau pertemuan kita sebelumnya nih. Artinya, ketika di bilangan pokok dan akar, bilangan pangkat dan akar, kita akan coba nih cari tahu apa sih hubungannya. Nah, di sini dari definisinya, untuk setiap bilangan pangkat rasional M per N, di mana M dan N adalah bilangan bulat dan N-nya lebih dari 0, didefinisikan A pangkat M per N akan sama dengan akar pangkat N dari A yang dipangkatkan dengan M. Atau A pangkat M per N akan sama dengan akar pangkat N dari A pangkat M. Itu contoh. Ya, sebelum kita contoh, kita kesini dulu nih, biar lebih memahami lagi tentang pangkat rasional. Oke. Jika A bilangan real adalah bilangan asli dengan N-nya lebih dari sama dengan 2, maka A pangkat 1 per N akan sama dengan akar pangkat N dari A. Yang kedua, A pangkat M per N akan sama dengan akar pangkat N dari A. Ini yang barusan kita bahas. Yang ketiga, ketika ada A pangkat negatif M per N, negatif M per N akan sama dengan 1 per akar pangkat N dari A pangkat M. Contoh. Sini dulu nih, contohnya yang lebih simpel aja dulu, biar lebih gampang dulu. Nomor 1, 8 pangkat 1 per 3, maka artinya akan sama dengan akar pangkat 3 dari 8. 8 di sini artinya adalah 8 pangkat 1 ya, karena kan di sini 8 pangkat 1 per 3. Jadi, akar pangkat 3 dari 8 pangkat 1, atau cukup dituliskan 8 saja. Ya, atau boleh juga dia dituliskan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Ya, 8 ini kan sama artinya dengan 2 pangkat 3. Artinya, ketika di sini akar atau di luar akarnya dia akar pangkat 3, di dalam akarnya itu 2 pangkat 3, kan udah sama nih. Maka artinya hasilnya adalah 2 itu sendiri. Hasilnya adalah 2 itu sendiri. Gitu. Contoh yang kedua, 5 pangkat 2 per 5 akan sama dengan akar pangkat 5 dari 5 pangkat 2. Jadi yang pangkatnya dia di atas, dia akan berada di dalam akarnya. Atau kalau mau di luar akar boleh, tapi dia harus dikurung. Gitu ya. Gitu. Nah, jadi ketika yang yang berada di atas itu, dia akan berada di dalam akarnya, sedangkan yang di bawah itu dia akan ada di luar akarnya atau pangkat dari akar itu sendiri. Contoh yang lainnya, misal 81 pangkat setengah. 81 pangkat setengah itu sama artinya dengan akar pangkat 2 dari 81. Sebenarnya akar pangkat 2 itu, atau kalau tidak dituliskan di sini kosong nih, itu sama artinya dengan ada 2-nya atau pangkat 2. Pangkat 2, cuma dia tidak dituliskan. Ya, sama kayak tadi nih. Di sini ada 8 pangkat 1. Pangkat 1 sebenarnya nggak usah dituliskan juga nggak masalah. Ya, jadi ketika ada bentuk akar di sini, kalau di sini tidak dituliskan, maka dia sama artinya dengan pangkat 2, cuma tidak ditulis. Atau nggak harus ditulis gitu. Atau akar 81, maka hasilnya adalah 9. Oke, yang keempat, 16 pangkat negatif 1 per 2, maka sama dengan 1 per, ya menghilangkan negatifnya, 1 per 16 pangkat 1 per 2 atau setengah. Sama artinya dengan 1 per, ya pangkat setengah itu bentuk akarnya adalah akar dari 16, akar kuadrat. Jadi 1 per akar 16 hasilnya adalah 1 per 4. Oke. Nah, kembali ke contoh yang tadi nih. Ada yang tadi lumayan menantang nih. Ya, nggak ada yang sulit, adanya menantang. Ingat, matematika nggak sulit. Contoh nomor 6. Sederhanakanlah bentuk 2 akar X dikalikan dengan 3 akar pangkat 3 dari X. Untuk X-nya lebih dari 0, kita coba buktikan. Atau kita sederhanakan.
Yang pertama, 2 akar X dikali dengan 3 akar pangkat 3 dari X akan sama dengan 2 kali X pangkat setengah. Ya, akar di sini diubah dalam bentuk pangkat setengah atau pangkat 1/2. Sedangkan 3, terus di sini ada lagi akar pangkat 3 dari X, maka 3-nya tetap di sini dulu, ditulis dulu nih, 3. Sedangkan akar pangkat 3 dari X akan sama dengan X pangkat 1/3. Kan di sini sebenarnya ada pangkat satunya nih. Di sini ada pangkat satunya. Jadi, kalau bentuk akar kayak gini diubah dalam bentuk pangkat atau eksponen, jadinya X dipangkatkan dengan 1/3. 3X pangkat 1/3. Nah, di sini masing-masing ada bilangan bulatnya. Bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulatnya saja. Di sini perkalian ya, bukan penjumlahan. Jadi boleh langsung dikalikan saja. 2 dikali 3. Oke. X pangkat 1/2. Di sini ada X pangkat 1/3. Kalau bilangan pokoknya sama, sesuai dengan sifat eksponen yang kita bahas sebelumnya, kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya itu boleh ditambah. Jadi X-nya akan sama dengan 1/2 ditambah dengan 1/3. 2 kali 3 udah jelas hasilnya 6. X-nya ya 1/2 ditambah dengan 1/3 hasilnya adalah 3 tambah 2/6. Ya, kalau di sini dia kan pecahan nih, sedangkan penyebutnya berbeda, maka dia harus disamakan dulu penyebutnya. 1/2 ditambah dengan 1/3 harus disamakan dulu nih penyebutnya. Caranya bagaimana? Harus dikalikan. Misal nih, KPK-nya berapa? KPK dari 2 dan 3 itu kan 6 ya. Artinya, semuanya harus diubah dalam bentuk penyebut 6. Penyebutnya 6. Ya, jadi ketika dia penyebutnya 6, otomatis 6 dibagi dengan 2. 6 dibagi 2 ketemunya adalah 3 dikali dengan atasnya 1. Jadi 3 kali 1 hasilnya adalah 3. Nah, yang ini pun sama, ditambah, otomatis di sini juga ditambah. 6 dibagi 3 hasilnya adalah 2. 2 dikali atasnya 1, maka 2 kali 1 hasilnya adalah 2. Jadi di sini 3 ditambah 2/6 sama ya. Maka hasil akhirnya adalah 3 tambah 2, 5 atau 6X pangkat 5/6. Dah, itu saja pertemuan kita hari ini. Nanti kita akan bahas lagi tentang logaritma. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Jangan lupa like dan subscribe.